Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita melambaikan tangan. Kita beri senyum yang manis. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yes. Firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Popo Kosim dengan tema Kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak Popo Kosim. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dengan senyum muka yang gembira, kita mau tanggalkan segala beban dan kesedihan kita yang ada di hati kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Yes. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Siapa Dia? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Boleh duduk Bapak, Ibu? Silakan duduk. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan kami boleh dapat berkumpul pada malam hari ini di dalam persekutuan doa kami, Tosebio. Terima kasih Bapa, Engkau yang menghadirkan kami. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau bukakan hati kami pada malam hari ini untuk boleh memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah Tuhan Engkau berkati acara kami pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir kami serahkan semua acara pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kalau pada sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan Amin. kebaikan Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita dengan lagu kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Thank you. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, samanya Kau hebat bagiku. kita nyanyi sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bangkit Bapak Ibu, kita mau mengucap syukur. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
kasih Bapa, kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, juga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh datang memuji, menyembah Engkau, serta mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dan napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa atas kemurahan dan kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa atas hari-hari yang indah yang kami lalui bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk ucapan syukur kami pada malam hari ini. Masih banyak yang belum kami utarakan, tapi kami percaya Engkau lebih tahu Tuhan apa yang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Semua ini kami hanya serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Ada sukacita? Amin. Oke. Ada ucapan syukur? Pasti ada ya. Kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita joget, kita goyang, kita kasih senyum yang terbaik bagi teman-teman kita dulu. Coba, Tuhan mengasihimu. Kasih, tatap matanya. Ayo silahkan kanan kiri. Tuhan mengasihimu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ayo katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Iya, kasih jempolnya, mau tepuk tangan, mau joget silahkan. Ayo, kasih yang terbaik untuk Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Di pihak kita, siapa dapat melawan? Lebih dari pemenang. Ya lompat, haleluya. Haleluya. Ibadah kepada Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya mau yang sebelah kiri lebih dari pemenang pertamanya. Ayo, dibantu sama singer. Kiri ya, yang kanan stop dulu. Ayo, jangan mau kalah. Yes. Ayo singernya. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sebelah kanan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkan bendera, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkan namanya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara-saudariku, kita mau masuk lebih dalam lagi, kita mau masuk ke dalam penyembahan. Kita siapkan hati agar kita mendapat curahan dari Roh Tuhan yang hidup. Roh yang hidup Oh
Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih. Kami menyembah-Mu ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa, sekarang dan selama-lamanya. Apa yang telah kami terima adalah hidup kami ya Bapa. Saat ini kami akan duduk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang ditaburkan oleh Bapak Popoko Usim. Pakai dia ya Bapa untuk menyambung lidah-Mu ya Bapa,
agar kiranya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, dapat tumbuh subur di hati kami masing-masing pribadi lebih pribadi. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan kepadamu, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan. Shalom, selamat malam. Wah, walaupun muka-muka letih, ya, daerah macet, nih, tapi tetap bersukacita. Amin ya. Yesus, sebenarnya kita ini udah cukup. Yesus kan pernah ngomong, 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di situ. Nah, ini udah lebih dari 2-3 orang ya. Yesus tidak bilang 200 atau 300 orang berkumpul atas namaku, aku ada di situ. Yesus sudah tahu kita ke depan nanti cukup sedikit-sedikit aja nggak apa-apa ya. Jangan berkecil hati, Tuhan tetap ada di kita semua. Jadi malam ini perkenalkan, saya Popo ya, saya punya istri hanya satu, tidak punya anak, menjadi bujangan terus, bukan bujangan terus apa? Ya hidup honeymoon terus ya. Ya. Saya dari komunitas Santo Thomas, tinggalnya di Pakubono View, di selatan ya, di parokinya Blok B. Malam ini saya akan bawakan satu tema yang cukup menarik, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Ini kan kebetulan bulan Kitab Suci Nasional, jadi ini adalah tema pertemuan pertama. Ya, bagaimana dari kisah Yunus ini kita bisa belajar untuk melakukan evangelisasi. Evangelisasi itu artinya kita melakukan pewartaan kabar gembira. Nah, ini bacaan malam ini akan diambil dari Yunus 1 bab 1 ayat 1 sampai 17. Ada yang mau bantu bacain? Ada kitab sucinya atau bisa buka gadget sucinya sendiri? Silakan. Atau kita baca bersama-sama. Jadi kalau baca bersama-sama itu nanti nggak begitu jelas mendengarnya. Lebih baik ada satu orang mau bantu bacain. Ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa."
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditempa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, kalau kita ikuti Yunus, dia seorang nabi, ya kan? Seorang nabi yang dipilih oleh Allah tapi berusaha menghindar dari tugas yang diberikan Tuhan. Diminta ke Niniwe. Niniwe ada di sebelah timur, dia dari Yafo, tapi dia lari ke Tarsis. Tarsis ini berbeda ya dengan Tarsus. Tarsus itu ada di sekitar Turki nih. Tarsus itu daerah asal Santo Paulus ya. Nah, kalau Tarsus masih dekat. Dia Tarsis ini sekitar di satu kota di pinggiran pantai ini di daerah sekarang ini Spanyol ini. Niniwe ini kira-kira di daerah Irak. Tuhan suruh Yunus ke Niniwe untuk mempertobatkan orang di Niniwe. Nah, Niniwe ini adalah orang-orang Asyur. Nah, bisa kita bayangkan ya, Asyur ini musuh orang Israel. Orang Israel, orang Ibrani disuruh, Yunus yang seorang Ibrani disuruh ke Niniwe. Tapi dia nyeleneh, dia nggak mau, dia lari ke timur, ke barat. Dan dalam perjalanan ke barat itu, ya seperti yang kita baca tadi, ada gelombang laut dan lain-lain. Dan kalau kita baca dengan rasa humor, Yunus ini kayak lelucon ya, komedi ya. Disuruh ke timur, dia ke barat, jauh lagi ya kan. Nah, terus bersembunyi, bisa nggak kita bersembunyi dari Tuhan? Nggak bisa ya. Ya, itu juga kisah Yunus juga memberikan gambaran kepada kita juga sebagai manusia yang rapuh. Kadang-kadang kita dipanggil, tapi kita suka budek ya, pura-pura nggak dengar. Tapi kalau dipanggil menghadap, pasti nggak mau semuanya.
Tapi Tuhan kadang memanggil kita untuk melayani. Ya. Nah, apakah kenabian itu masih ada sekarang? Masih. Kita semua ini nabi. Jadi begitu kita dibaptis, kita mengemban 3 misi Kristus. Sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Ini begitu kita dibaptis, kita sebagai nabi. Apa itu nabi dari zaman sekarang ini? Bukan nabi yang menerima wahyu, bukan. Tapi kepenuhan wahyu itu udah selesai zaman Yohanes Penginjil. Dengan selesai ditulisnya kitab Wahyu, pewahyuan sudah nggak ada. Ditutup dengan kitab Wahyu, selesai. Pewahyuan dari Tuhan kepada manusia sudah tidak ada seperti zaman para rasul. Tapi kita mengemban sebagai nabi apa? Kita diminta untuk mewartakan kasih Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dibebankan kepada kita. Tuhan Yesus datang ke bumi itu ada 3 tugas pokok utama dia, yaitu dia melakukan preaching, teaching, dan ministry. Preaching dia berkhotbah, teaching dia mengajar, dan ministry dia melayani. Yaitu 3 tugas dia selama dia hidup. Ya, tugas lainnya adalah membebaskan kita dari dosa, ya. Itu dia. Ini sebagai nabi, jadi kita diminta untuk mewartakan, dan kita kalau udah itu jangan lari ya, jangan sembunyi kayak Yunus ya. Sebagai imam, kalau untuk kita umat sebagai imam artinya kita harus belajar hidup dalam kekudusan. Hidup dalam terlibat dalam liturgi, ekaristi, pertobatan dan segala macam. Tapi imam dari gereja ya mereka artinya dapat mempersembahkan misa dan lain-lain, memberikan sakramen-sakramen. Tapi kita tidak memberikan sakramen-sakramen. Kita harus mengimani hidup juga dalam kekudusan. Sebagai raja, bukan raja seperti raja yang dilayani, seperti Yesus, ya, seperti Yesus. Raja yang seperti Yesus. Yesus raja bukan? Tapi dia mau tuh nyuci kaki muridnya itu, basuh kaki. Suatu pekerjaan yang sangat rendah sekali, tapi dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi Yesus, misi yang kita berikan itu sebagai raja adalah untuk melayani. Kadang ini gambaran kita juga lah, kalau diminta untuk melayani jalan Tuhan ya kan, itu lurus ke depan, kita kadang belok kiri, kalau muter balik dan segala macam ya. Nah, jadi kita diminta untuk melayani. Dibaptis jadi raja seperti Kristus, artinya melayani bukan dilayani. Dalam Matius 20:28 bisa kita baca ya, Matius 20:28. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Nah, kadang-kadang dari kita, saya juga dulu sama ya, kalau diminta untuk melayani, disuruh jadi prodiakon, pada mau sebenarnya. Ada yang malu-malu, ada yang nggak mau. Tapi pada umumnya nanti pakai alasan nanti saya doa dulu, tapi ujungnya mau. Karena prodiakon. Ya kan, nggak bangga itu bawa tubuh Kristus ya kemana-mana ya kan. Tapi pelayanan prodiakon itu bukan hanya bagi hosti di gereja, tapi dia dibebankan oleh uskup, bantu romo untuk membantu mengunjungi orang sakit dan orang tua yang nggak bisa ke gereja. Jadi itu prodiakon, tugas utamanya itu, kemudian membantu romo untuk mendoakan atau dalam pemakaman dan segala macam. Itu tugas prodiakon yang sebenar-benarnya, bukan tugas utamanya bagi-bagi hosti. Tapi banyak yang mau. Tapi begitu disuruh jadi tatib, nggak ada yang mau itu banyak. Di gereja saya itu kalau suruh jadi tatib pada ogah semua itu. Mungkin jabatan paling rendah katanya ini. Iya kan? Jadi saya jadi tatib juga. Susun-susun kursi kerjaan saya juga. Karena gereja penuh harus pasang kursi bakso di depan. Itu saya lakukan. Disuruh jadi DPH pada mau. Tapi kalau disuruh jadi keling pada nggak mau ya.
Kalau disuruh jadi ketua lingkungan pasti alasannya sibuk, banyak, enggak ada waktu, ya kan, belum siap, enggak sanggup dan segala macam. Nah, harusnya kita kalau mau hidup lebih kudus, lebih baik dan meneladani Kristus, apapun pelayanan yang diminta harus kita jalanin, ya. Harus kita kita ambil. Nah, dipanggil untuk melayani. Banyak dari kita tadi saya sudah sebutkan, kalau dipanggil bantu gereja dengan alasan paling umum sibuk, belum ada waktu, padahal waktu itu milik Tuhan. Tinggal bagaimana kita meluangkan waktu bagi Tuhan. Jangan sampai terjadi kita mau melayani kalau saya ada waktu luang, ya. Kita cobalah meluangkan waktu. Bukan nanti deh saya baru akan melayani kalau saya ada waktu yang luang. Berbeda meluangkan waktu dengan waktu yang luang. Karena apa? Kalau kita minta nanti saya baru makan melayani dengan kalau saya ada waktu yang luang, nggak pernah akan ada. Jadi kita harus meluangkan waktu. Dan Yesus juga pernah marah kan dalam Matius 26 ayat 44:1 kepada murid-muridnya. Tidakkah kamu bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, katanya. Artinya dia minta murid-muridnya meluangkan waktu, bukan tidur. Nah, itu dia. Jadi Yesus sudah mengingatkan kita harus meluangkan waktu. Nah, kalau kita baca, balik lagi ke kisah Yunus, ya. Tuhan menurunkan badai di Yunus 1 ayat 4 dan 5. Coba kita lihat bagaimana kelakuan di kapal itu. Awak kapal dan Yunus. Awak kapal walaupun mereka bukan orang Ibrani, ya. Karena zaman itu mereka masih percaya tiap-tiap suku bangsa punya Tuhan sendiri-sendiri. Ya kan? Sehingga awak kapal takut dan berdoa. Yunus tertidur lelap. Enak deh kan. Terus awak kapal membuang muatan ke laut. Biar ringan kapalnya, ya kan? Enggak ini. Yunus enggak peduli. Terus awak kapal berusaha mengingatkan Yunus supaya Yunus itu berdoa pada Tuhannya Yunus. Yunus sendiri tidak berharap Allah menyelamatkannya. Nahkoda kapal dan awak kapal itu bukan orang Ibrani. Ya, kalau kita tafsirkan dalam kehidupan kita, kalau kita dari ada badai, ya kan, kita perlu memang takut dan berdoa. Ya, kita perlu takut nih, badai kehidupan, badai kerusuhan dulu ya kan, siapa yang nggak takut? Sini yang paling parah kan, paling takut semuanya, ya kan? Kita perlu takut dan berdoa. Membuang muatan ke laut bisa kita artikan membuang dosa kita. Jadi kita pergi melakukan pertobatan, ya. Dan selalu mengingatkan sesama kita untuk berdoa. Nah, kalau kita baca kembali Yunus 1:7, awak kapal meminta petunjuk Tuhan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, ya kan? Dengan cara membuang undi. Menyerahkan persoalan semua kepada Tuhan dengan model undian, ya, diundi zaman dulu, ya. Kalau diundi artinya Tuhan yang milih lah siapa yang salah. Biar Tuhan yang menentukan, ya kan? Nah, jadi apakah kita juga melakukan hal yang sama? Menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan, ya. Ini perlu kita renungkan. Kemudian pada saat saat badai itu kita bisa lihat tuh siapa yang lebih religius saat musibah datang. Awak kapal plus nahkoda atau Yunus? Awak kapal dan nahkoda kelihatannya lebih religius, ya. Karena takut akan Tuhan mereka. Tuhan mereka bukan Tuhannya Yahweh. Si Yunus tidak peduli. Kapal yang paling bawah untuk tidur nyenyak. Awak kapal membuang beban dosa, buang muatan kapal. Mereka percaya akan campur tangan dan kuasa Tuhan mereka. Mereka juga meminta nasihat ilahi
nasihat. Kenapa disebut minta nasihat ilahi dalam Yunus 1:6? Kita baca ya, Yunus 1:6 itu dikatakan, datanglah nakoda menemuinya dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memperhatikan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, itu dia ya. Jadi nakodanya minta nasihat ilahi. Yunus tidak peduli ke ruang kapal paling bawah untuk sembunyi dan tidur nyenyak, tidak berharap Tuhan akan menyelamatkannya. Bagaimana dengan saudara dan saya menghadapi persoalan yang sama? Apakah kita akan tidur nyenyak? Nggak bisa tidur ya. Apakah kita sama dengan Yunus? Apakah kita juga sama? Kita lebih sama dengan awak kapal ya kalau menghadapi persoalan badai kehidupan. Harusnya kita mencontoh awak kapal. Padahal awak kapal dulu mereka percaya dengan Tuhannya mereka, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Perintah yang mengingatkan perjumpaan dengan Tuhan dalam Yunus 1:6b. Nah, ini nakoda bilang, bangun, berserulah kepada Allahmu. Tadi yang sudah kita baca. Nakoda kapal bangunin si Yunus, dia bilang berserulah kepada Allahmu. Nah, perintah nakoda ini menyadarkan Yunus akan firman Tuhan yang datang kepadanya. Di Yunus 1:1b dikatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya kan? Hingga perintah dari nakoda ini mengingatkan Yunus akan panggilan Tuhan kepada kita. Jadi kita juga harus lebih peka terhadap panggilan Tuhan. Kadang panggilan itu bisa saja datang dari teman, saudara kita, atau orang-orang dekat kita, atau orang yang baru kita kenal. Jadi kadang-kadang kita sudah lari dari kehidupan ini. Kita sudah menyimpang, ya kan? Harus ada yang mengingatkan kita dan kita harus peka, jangan tekak. Tahu tekak nggak? Nggak mau denger tekak. Jadi harus peka bagaimana Tuhan bisa mengingatkan kita, tidak secara langsung, bisa lewat orang lain ya. Dan ingat ya bahwa kita semua ini bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Yohanes 15:16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ya, jadi Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi kita harus benar-benar membuka diri untuk terima perintah dari Tuhan. Kemudian Yunus kena undi sebagai penyebab musibah ya. Yunus tersadar dan melakukan evangelisasi pribadi. Yunus tersadar, gimana dia tersadarnya? Waktu Yunus tersadar itu, Yunus bilang, apa dia bilang? Aku seorang Ibrani, betul ya? Aku seorang Ibrani ya. Aku seorang bilang, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit dan daratan. Ini dia yang membuat Yunus begitu dia diundi, dia ingat dia nggak bisa lari dari Tuhan. Tuhan sudah menentukan kamu penyebab musibahnya, hingga kamu harus mengakui jati dirimu. Ya, dan kita lihat Matius 10:32 itu apa? Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Dan barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Jadi kita harus berani mengakui Kristus di depan orang lain ya. Nah, terus saat kita terdesak, apakah kita juga berani mewartakan kasih Tuhan? Ya, berani nggak kita? Nah, kalau saya flashback kerusuhan berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, ya kan? Kan banyak begini,
Padahal mungkin rumahnya rumah kita itu, kita tulis tuh milik pribumi. Supaya apa? Supaya nggak dirusak. Artinya kita mengingkari jati diri demi keselamatan harta dan jiwa, ya kan? Tapi apakah kita salah? Enggak juga. Ayat kitab suci juga mengatakan cerdiklah seperti ular dan setulus merpati. Jadi tapi di sini Yunus berani tampil dengan jati dirinya sebagai seorang Ibrani dan takut akan Tuhannya, ya. Ini dia. Kita ini masa lalu lah. Semoga kita tetap kuat, kita juga tetap berani untuk mengakui Kristus di hadapan orang-orang walaupun kita terdesak. Ada dua makna atas pengakuan Yunus, ya. Mengakui iman dan identitas dirinya. Dengan pengakuan ini Yunus sudah melakukan evangelisasi, sudah mewartakan kasih Tuhan kepada orang lain. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Yahweh menjadi kenal dan tahu betapa besar kuasa Yahweh. Ya, hingga orang-orang nakoda kapal dan awak kapal itu mengakui Allahnya sebagai pencipta, penguasa segala ciptaan, Tuhan yang membuat angin ribut dan badai. Nah, itulah sudah evangelisasi. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa si Yunus berani mengakui jati dirinya dan melakukan evangelisasi? Karena ada kasih, ya. Kita lihat berikutnya kita lihat, ya. Badai yang terjadi akibat Allahnya Yunus sedang bertengkar dengan Yunus karena tidak taat pada perintahnya. Yunus 1:10, ya. Nakoda kapal dan awak kapal akhirnya tahu Yunus lagi bertengkar dengan Allahnya hingga terjadi badai, ya. Nah, Yunus mengakui badai terjadi karena dia tidak taat pada Tuhannya. Refleksi buat kita, apakah kita juga akan berani mengakui perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan pada Tuhan? Artinya berani nggak kita bertobat, ya? Ini diminta adalah pertobatan, melakukan pertobatan. Apa tindakan awak kapal setelah Yunus melakukan pengakuan jujur? Para awak kapal masih berusaha mendayung sekuat tenaga untuk menyelamatkan seisi kapal. Semua ini karena perbuatan kasih pada sesama dan tidak menghukum Yunus. Kalau kita baca tadi, ya, Yunus 1:12-13, di situ dikatakan walaupun mereka sudah tahu ya. Kami harus lakukan padamu supaya laut menjadi reda, ya, terhadap kami, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka. Jadi Yunus bilang, angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut supaya laut mereda, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tapi orang-orang itu di ayat 13 dikatakan, orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Jadi udah tahu nih Yunus penyebab. Enggak serta-merta Yunus dicemplungin, walaupun Yunus sudah bersedia karena dia mau mengambil alih tanggung jawab. Jangan sampai gara-gara dia bertengkar sama Tuhan, seisi kapal yang tidak berdosa ikut menanggung akibatnya. Dia mau menanggung akibat itu, dia minta dicemplungin, tapi awak kapal dan nakoda kapal malah enggak menyemplung langsung, malah berusaha untuk menyelamatkan. Jadi di situ ada kasih. Nah, di situ yang menyentuh Yunus. Ini orang sudah tahu gue salah nih, ya kan? Tapi masih ditolongin, ya kan? Kita juga kadang-kadang begitu. Jangan sampai kita tahu orang itu salah sama kita. Orang itu sudah salah, sudah macem-macem. Enggak, terus kita bilang rasain lu, biarin aja. Emang gue pikirin. Nah, itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan minta kita walaupun dia ini, ya kita harus tetap menolong dan berbuat kasih kepada orang yang sudah mengakui kesalahannya, ya. Jadi refleksi juga yang bagus buat kita dari kisah Yunus ini, apakah kita juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para awak kapal dan nakoda kapal. Harus diingat awak kapal, nakoda kapal bukan orang sebangsa dengan Yunus. Mereka bukan bangsa Ibrani. Ya, ini udah bangsa lain. Tapi dia mau tetap menyelamatkan si Yunus.
Tapi mereka gagal dalam misinya. Laut semakin bergelora, ya kan? Yunus mengalami kasih Allah dan kasih dari sesamanya yang baru dikenali. Mereka tetap mengasihi Yunus meskipun dia biang kerok semua yang terjadi. Jadi kasih yang menyelamatkan Yunus. Yunus hanya merasa ini, terima kasih atas kasih, dan dia merasakan Tuhan juga ada kasih kepadanya, ya. Hingga mereka tidak berusaha menyalahkan. Tapi tetap Yunus mengambil alih tanggung jawab ini. Mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau. Jadi di sini awak kapal meminta pertolongan Tuhannya Yunus. Ya, dia berdoa, bisakah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Jangan Engkau tanggungkan kepada kami darah orang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Sini Yunus sukses melakukan evangelisasi. Orang yang tadinya tidak percaya kepada Kristus hingga menjadi percaya. Ini yang kalau kita renungkan, Tuhan Yesus minta kita melakukan hal yang sama. Di dalam bulan kitab suci ini kita diminta juga oleh kerasulan kitab suci untuk merenungkan perjalanan Yunus, ya. Jangan dilihat hasil Yunus nantinya, tapi kita nikmati bagaimana Yunus bisa sampai mempertobatkan 120.000 orang. Yunus pertama kali melakukan evangelisasi dulu, ya. Pengalaman Yunus dikasihi mengakibatkan Yunus juga tidak mau orang lain sengsara karena perbuatannya. Yunus minta dilempar ke laut. Begitu dilempar ke laut, seketika laut itu menjadi tenang, ya. Nah, awak kapal langsung melakukan pertobatan sebenarnya. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bisa baca di Yunus 1:16, ya, memberikan korban bakaran. Ya, mungkin kebiasaan memberikan korban bakaran itu hanya ada di bangsa Yahudi zaman itu, bangsa Ibrani. Tapi karena Yunus, mereka akhirnya bertobat dan percaya kepada Yahweh. Mereka akhirnya beriman kepada Tuhan Allahnya Yunus. Ini semua hasil evangelisasi daripada Yunus. Jadi kita di bulan kitab suci ini dengan merenungkan kisah Yunus ini, di mana kita sudah mendapatkan kasih dari teman-teman sesama kita dan kasih dari Tuhan, maka kita juga sewajar dan sepatutnya melakukan evangelisasi, ya, mewartakan kabar gembira kepada orang lain. Nah, begitu juga karena kasih Tuhan, maka Yunus pun diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan tinggal di dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Jadi bukan ikan paus, ya, kita nggak salah tuh baca, ya, ngerti ya. Wah, Yunus ditelan ikan paus katanya. Enggak, kitab suci tidak mengatakan ikan paus, tapi ikan besar katanya. Dalam perut ikan besar, ya, nggak tahu ikan besar itu apa, bisa paus, bisa lumba-lumba, bisa. Tapi kitab suci tidak menceritakannya dengan baik. Nah, kalau kembali ke Injil Yohanes 3 bab 3 ayat 16, itu kita korelasikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan memperoleh hidup. Amin. Nah, refleksi dari kisah Yunus. Kita juga sering, ya, melarikan diri dan bersembunyi dari Tuhan saat dipanggil untuk melayani melayani sesama atau panggilan pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral itu seperti ketua lingkungan, ya, prodiakon, tatib, atau membantu kor. Nah, ini kadang-kadang suka lari. Saya juga dulu saya lari itu, kalau minggu juga nggak gereja. 30 tahun yang lalu saya asik aja di sini tuh, di Glodok gitu. Ya, sini kan pusat hiburan. Ya, Jumat malam, Sabtu malam, pulangnya udah Minggu sore gitu, ya kan. Itu kerjaan saya dulu tuh, ya kan, karena saya lari dari Tuhan.
Kenapa saya lari? Ya ada kisahnya sebenarnya. Karena saya kecewa, waktu itu 30 tahun yang lalu saya sudah mau merit dengan seorang gadis, tahu-tahu ibunya nggak setuju karena mungkin dianggap saya masih kere, hingga kami disuruh bubar gitu loh. Hingga akhirnya saya larinya bukan minta pertolongan kepada Tuhan, bukan doa pada Tuhan, tapi larinya ke diskotik. Doa sama lampu-lampu. Nah ini salah ya, salah. Itu yang saya lakukan dulu. Terus kita juga sering menyerah dalam keterpurukan, dalam kerapuan tanpa merasa ada harapan. Ini yang saya alami dulu itu. Sudah mau kawin, semua udah siap, restoran waktu itu sudah ada DP, baju pengantin juga udah bikin, udah booking ya kan. Tahu-tahu mendadak mau kawin, bapaknya mati. Karena nggak bisa, karena meninggal ya adat Cina kan nggak boleh katanya. Harus tunggu setahun. Nunggu setahun masuk kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei, kemudian ada laki-laki yang lebih kaya dari gua, seneng sama dia. Ya kan, akhirnya saya tersingkir, ya kan. Nah, akhirnya saya mengalami keterpurukan dan kerapuhan. Saya lari ke lampu-lampu, mabok, botol minuman dan lain-lain. Luar biasa ya. Jadi Tuhan saya itu whisky. Obat-obatan dulu itu. Ya, itulah yang terjadi. Ya harus dong. Kalau enggak susah kita ya. Nah ini dia, kita jangan bersembunyi ya kalau diminta untuk jadi ketua lingkungan. Saya kira melayani sebagai ketua lingkungan itu cukup baik ya. Cukup baik. Saya di paroki, saya juga melayani. Dulu 3 tahun yang lalu saya sebagai prodiakon, tapi terus saya 1 periode aja saya stop, kemudian kasih kesempatan yang lain. Dan orang-orang tua yang saya layani ada 3 meninggal di tangan saya. Umurnya 96, ada yang 105, ada yang 90-an, semua 3-3-nya. Itu yang setiap minggu saya layani, kasih hosti, dan sampai ke pemakamannya itu yang saya layani. Nah selesai mereka udah dipanggil Tuhan, saya juga selesai untuk tugas prodiakon, saya bilang ya saya enggak lanjut yang kedua. Tapi saya tetap di paroki sebagai ketua kerasulan kitab suci. Ya ketua kan. Jadi saya layani sebagai kerasulan kitab suci. Inilah supaya kita tidak menyerah dalam keterpurukan, kerapuan tanpa merasa ada harapan ya. Seharusnya kita harus terus mewartakan kasih Allah dan kebenaran firman-Nya ya. Jangan terpuruk tadi. Membuka telinga, pikiran dan hati serta kehendak untuk terus diperbarui dengan firman-Nya dan mengasihi sesama. Inilah disebut dengan evangelisasi diri ya. Inilah. Jadi kita harus buka hati kita, telinga kita siap untuk dibentuk. Jadi kita jangan punya target dalam pelayanan di gereja. Oh saya mau target nih, saya sekarang ketua lingkungan. Ya nanti udah 3 tahun, pokoknya saya mau naik ke paroki, jadi ketua seksi. Habis itu setelah ketua seksi, wah saya harus naik pangkat lagi, jadi korbit di DPH. Ya jangan ya. Kalau ini biarlah kita tetap membuka diri, melayani. Biarlah Tuhan yang membentuk kita mau jadi apa. Kita nikmati perjalanannya. Perjalanan dalam melayani. Jangan kejar target. Jangan kejar target. Banyak dari kita suka kejar target. Dalam bisnis juga, dalam hidup juga. Sehari-hari kita pasang target. Ya kan? Wow, tinggi-tinggi. Wow, pokoknya ini kita kejar habis-habisan. Terus enggak berhasil, kita terpuruk. Berhasil kita senang. Seharusnya kita tetap karena hidup harus punya target memang. Pasang target. Tapi dalam mengejar target itu kita nikmati perjalanannya. Ya kan kadang kita bisa jeblok dan perjalanan enggak selalu menanjak dan jalan lurus bagus. Kadang-kadang ada ketemu jurang, kadang-kadang ketemu badai depan. Kadang-kadang ketemu hutan yang terbakar, kita harus terobos dan sebagainya. Tapi kita nikmati, kita jalani,
Dalam perjalanan itu kita merasakan Tuhan ada di samping kita untuk selalu membimbing kita menuju target yang kita susun, kita tetapkan. Itu yang membuat kita akan lebih berhasil dalam hidup. Daripada kita ngoyo habis-habisan, ya kan, kalau enggak terus begitu ketemu masalah, karena kita merasa enggak ada Tuhan di samping kita, kita terpuruk. Waduh, Tuhan mana sih, kok begini aja saya nggak dikasih gitu, ya kan? Enggak, kita nggak bisa. Tuhan kadang-kadang membentuk kita, memang harus lewat itu dulu. Kalau kita kuat, kita tabah, kita akan selamat. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar Allah yang pengasih dan penyayang mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini, supaya kita mengakuinya sebagai Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Ini perlu juga. Jadi kita tidak perlu harus kayak gereja sebelah mungkin bagi-bagi brosur. Ini ikut gereja saya, ini nggak perlu. Gereja Katolik terkenal dengan pelayanannya. Jadi kita sebagai seorang Katolik, lakukanlah melayani sesama kita. Itulah jati diri kita, hingga orang bisa lihat. Nah, ini misalnya ada kalung salib, saya juga punya, hingga itu jati diri kita, nggak perlu kita tutup-tutupi. Tapi kalau kita sudah punya jati diri yang bisa diperlihatkan, tapi kelakuan kita juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Nah, inilah supaya kita di tengah-tengah masyarakat diakui bahwa kita orang yang beriman dan Tuhan kita memang membentuk kita menjadi orang yang baik. Dengan menghidupi kasih Allah yang tak terbatas kepada semua ciptaannya, sambil terus mewartakan kesaksian kasih Allah bagi siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang mereka, sehingga mewujudkan kesejahteraan bersama. Ini tema atau yang dikehendaki oleh KAJ, kesejahteraan bersama, bonum commune. Ya, kita perlu membantu sesama kita yang kurang beruntung, bersama kita bisa, ya tidak selalu membantu itu harus dalam bentuk materi, ya bisa dalam bentuk peneguhan, doa, dan lain-lain ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk itu. Nah, ini sharing iman saya, tadi saya sudah sedikit jelaskan apa yang akan kita lihat, hasil akhir atau perjalanannya, jalan hidup. Saya tadi sepintas sudah jelaskan, tahun 9 sebelum kerusuhan, ya mau kawin terus nggak jadi, terpuruk, akhirnya lari dari Tuhan, bertuhan sama minuman, botol-botol minuman itulah menjadi Tuhanku saat itu, ya kan, whisky segala macam. Terus sini ada tuh, Today namanya itu. Waduh Pak. Today, nah itu diskotik, waduh, ya tiap malam itu, tiap weekend ada di situ, ya kan. Stardust ya, Stardust jauh sebelumnya ada lagi. Ya, itulah. Kemudian dalam perjalanan saya bikin bisnis juga, naik turun, tapi selalu masih mengandalkan diri sendiri. Ya, sampai suatu hari Tuhan ketok saya, di mana saya harus ke dokter, periksa padahal saya enggak. Jadi ini lucu. Saya ke Penang itu ajak satu teman ini sama-sama pemabuk, tukang minum. Kalau teman yang satu ini lebih gawat. Setiap hari jam 12 siang dia udah keluar dari kantornya, terus ke Klasik makan siang, kemudian langsung lanjut ke mana itu, Golden Crown, minum, pulang jam 9 malam, tiap hari. Kadang-kadang saya gabung, karena saya nggak bisa tiap hari juga, karena saya masih kerja, tahun 2000-an itu. Dia tiap hari, ini orang saya bilang, waduh mabuknya tiap hari, ini tiap hari. Akhirnya saya ajak, ayo kita periksa, gue bilang, ke mana? Ke Penang, periksa jantung. Tujuan saya baik, supaya saya takutkan dia yang kena jantung. Ya udah, terus dia bilang ke saya, ya saya mau asal kamu juga ikut periksa katanya. Tapi kan saya minum nggak lebih banyak dari kamu, saya bilang. Kamu tiap hari, saya kan paling weekend.
Ya pokoknya kamu juga harus ikut. Akhirnya saya peka mendengar itu. Ya, saya ikut periksa. Dia nggak apa-apa. Saya yang ini ada penyumbatan 90% katanya. Harus langsung katanya pasang ring atau bypass kata dokternya. Teman kamu nggak apa-apa katanya. Tapi saya protes, dia lebih dia protes. Akhirnya saya baru sadar. Disitulah mungkin Tuhan, itu tadi saya bilang kita harus lebih peka ya. Kalau saya ngoyo dulu, enggak lah, saya kan nggak minum lebih banyak dari kamu ya kan. Kamu yang minum lebih banyak aja nggak apa-apa, masa saya bisa jantungan. Rupanya saya peka, saya dengar, dan di situ saya merasakan bahwa Tuhan membisiki saya lewat orang lain, sehingga saya harus terima itu. Dari situ saya ikut CAP, kemudian habis CAP saya belajar di Sekina, belajar kitab suci, kemudian ikut sekolah pewarta mimbar. Nah, inilah perjalanan hidup saya itu. Kadang malas juga, tiap hari harus ke Duta Merlin, macet-macet, ya kan. Tiap Rabu ya, terus hari apa ya masih harus ngurusin gereja suruh saya ini, saya terima sebagai ketua. Saya sebagai ketua kerasulan kitab suci udah 6 tahun. Jadi udah periode kedua. Tahun depan pensiun. Nah, ini saya nikmati saja perjalanannya ya kan. Tapi bukan perjalanan maboknya yang saya nikmati, yang itu udah masa lalu ya. Nah, perjalanan hidup saya bagaimana mencari Tuhan hingga jadilah saya seperti ini sekarang ini. Saya berusaha mewartakan kasih Tuhan karena saya sudah merasakan Tuhan sangat mengasihi saya. Ya, waktu saya dioperasi, itu sekali dioperasi jantung, berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian periksa lagi, nambah lagi katanya. Jadi udah ada 3 ringnya ini. 3 biji ring di dalam ini ya kan. Belum lagi waktu itu diperiksa tenggorokan saya, di pita suara ada daging yang tumbuh katanya. Karena saya dulu kalau makan cabai itu, atau kalau lagi makan nggak boleh ngomong tuh. Kalau ngomong kesenggol aja cabai sama makanan sama pita suara itu langsung batuknya muka sampai merah gitu. Diperiksa dilihat ada daging yang tumbuh. Nah, akhirnya saya pergi lagi operasi, dan bius total operasi ambil daging yang tumbuh. Saya takut itu kanker, rupanya bukan kanker, ya, puji Tuhan. Dan sekarang udah oke semua. Jadi disitulah saya merasakan Tuhan masih mengasihi saya, atau kata Tuhan belum waktunya karena belum semuanya kamu bertobat dengan benar katanya. Tapi semua saya nikmati saja perjalanan hidup saya hingga saya bisa seperti sekarang berjumpa dengan saudara, ibu, bapak semua di sini, bisa mewartakan apa yang saya rasakan. Dan percayalah Tuhan selalu mengasihi kita, dan Tuhan juga saya selalu ingat itu. Kadang ada yang suka ngeluh, PD saya sepi, paling sedikit orangnya. Nggak ada sepinya sebenarnya, nggak usah takut sepi. Yesus sudah ngomong kok, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di sana. Ya kan, Tuhan tidak bilang 200-300 orang berkumpul baru Tuhan akan ada di sana. Jadi ini sudah melebihi dari syarat yang diberikan oleh Yesus ya. Yesus ada di tengah-tengah kita bisa mendengarkan firman-Nya, bisa merasakan kasih-Nya pada kita semuanya, dan kita karena Tuhan sudah mengasihi kita sudah punya kasih, maka kasih itu harus kita bagikan ya. Bagikan kasih itu tidak selalu harus dalam bentuk materi ya. Macam-macam, menolong, perhatian ya kan, peneguhan dan lain-lain. Itu dia yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selamat malam. Saya berikan doa, mari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh merasakan kasih-Mu pada kami. Biarlah kami belajar dari Yunus, berani mewartakan kasih-Mu kepada sesama kami, kepada orang-orang yang belum kami kenal, sekalipun dalam keadaan terdesak. Engkau terus bantu kami untuk dapat melakukannya dengan baik. Bapa,
Terima kasih Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah mencurahkan roh-Mu kepada kami semua di sini, hingga kami sungguh merasakan kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah kami semua di sini dapat membagikan semua kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami, kepada sesama kami. Bapa, urapilah kami satu persatu, biarlah kami semua dalam kehidupan ini selalu dapat berjalan dengan baik. Kami nikmati semua perjalanan hidup kami, jernih hidup kami. Untuk orang-orang yang muda, biarlah Engkau terus bantu, Engkau bimbing dia, Engkau temani dia sepanjang perjalanan hidupnya untuk menggapai cita-citanya. Biarlah apa yang mereka targetkan, apa yang sudah mereka susun, sungguh berkenan di hadapan-Mu dan Engkau bantu mereka untuk mencapainya. Buat kami yang sudah senior, biarlah kami semua dapat terus mewartakan kasih-Mu, dan biarlah kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu dan semakin dapat merasakan kasih-Mu, sehingga kami juga dapat memberikan contoh yang baik kepada generasi-generasi di bawah kami. Tuhan, Engkau sungguh baik, biarlah Engkau terus berkati kami, biarlah Engkau bimbing kami terus, curahkan roh-Mu, biarlah kami sepanjang hidup ini selalu dapat memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya pada malam hari ini. Pak, ketinggalan. Untuk Pak Kosim, kita beri kemuliaan Tuhan. Ya, kita percaya apapun yang kita alami, sama seperti perjalanan Pak Kosim, setiap dari kita pasti mengalami perjalanan yang berbeda-beda. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah selalu mengikutinya, selalu taat, memikul salib dan menyangkal diri, serta mengikuti Yesus. Saat ini kita mau memberi sedikit dari yang kita punya. Pemberian kita ini bisa menjadi manfaat untuk persekutuan doa Tua Sebio. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usaha. Persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih banyak memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kiranya Bapak Kosim, berkati usahanya, kesehatan, serta keluarganya. Berkati juga karya pelayanan Bapak Popo Kosim, sehingga dimanapun Bapak Popo Kosim berada,
Nama-Mu tetap dipermuliakan. Bapak, sebentar lagi kami akan mendoakan wujud-wujud doa pada malam hari ini secara spontan. Kami mau mendoakan untuk para pastor di paroki kami, Pastor Purnomo, Pastor Geris, dan juga Pastor Fernando di paroki Bintaro, serta para suster FSGM. Berkatilah para pastor dan para suster, berikanlah mereka kesehatan, sukacita di dalam mengembalakan umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa secara spontan, dipersilakan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin yang saat ini sedang sakit psikosomatik. Berikanlah kekuatan, mohon berikan ketenangan di dalam menghadapi sakitnya, agar Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin boleh dipulihkan dan disembuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi anakmu Hyasinta Eliapui yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, berikan kekuatan baginya, berikan rahmat yang dia butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk umat-Mu yang saat ini didiagnosa dokter fatty liver, ada kista di saluran mulut rahimnya, serta ada penebalan di kantung empedunya. Biarlah Bapak jamah, Bapak pulihkan dan berikan kesembuhan kepada umat tersebut. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Bapa mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, baik itu sakit penyakit, keuangan, serta kesehatan ataupun yang lainnya. Kami percaya Bapa di surga mengetahui apa yang menjadi kerinduan para umat-Mu yang memerlukan rahmat, penyembuhan dapat Engkau sembuhkan, yang memerlukan jalan keluar dari setiap permasalahannya, bisa diberikan jalan keluar yang terbaik, dan kami tetap berharap, berpasrah, serta memohon kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga kabulkan
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Koko Sandiono atau Koko Tan Chiong Suan yang hari ini dipanggil pulang ke rumah Bapak. Kiranya Bapa mengampuni setiap kesalahan dan dosanya dan memberikan kehidupan kekal, kebangkitan badan di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak, saudara, teman, atau siapapun yang kami kenal yang sudah mendahului kami, khususnya Laurencia Janet Wijaya yang telah berpulang ke rumah Bapa 2 tahun 3 bulan 19 hari yang lalu, Bapak Pui Sehian, Ibu Juhana Cendra, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa. Kami percaya Bapa, mereka semua Engkau bangkitkan, Engkau berikan tempat yang baik di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk KEP Angkatan ke-14 yang saat ini masih berlangsung. Berikanlah para peserta maupun panitia KEP Angkatan 14 kesatuan hati, sukacita, dan juga mereka bisa menyelesaikan retus dengan baik dan boleh diutus kemanapun Bapak kehendaki. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah perjalanan pulang kami, tibakanlah kami di rumah tanpa kekurangan suatu apapun juga. Kami serahkan istirahat malam kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pada malam hari ini kami boleh tidur dengan nyenyak dan baik. Esok pagi Kau izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat, untuk melakukan aktivitas kami masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semua doa-doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tidak pernah ragu untuk mengikuti Yesus apapun yang kita alami, baik pun perjalanan yang tidak mulus seperti yang difirmankan ataupun yang di-sharingkan Iman oleh Pak Popo Kosim, tapi kita tetap mau percaya, kita mau tetap berjalan bersama Yesus apapun yang kita alami. Yes. Untuk Senin mendatang, untuk pewartanya maupun temanya akan diinfokan kemudian. Kami mengundang Bapak Ibu semua, saudara-saudari untuk kembali hadir di tempat ini untuk sama-sama kita bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita mau tidak ragu lagi. Oh ya, ada pengumuman tambahan. Ada seminar penyegaran rohani bersama Romo John Bunai Projo dengan tema adalah kesempatan hidup adalah kesempatan untuk berdampak. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin ikut,
Ini dalam rangka memperingati HUT PDKK BHK yang ke-39. Seminar ini diadakan pada tanggal 24 September hari Minggu jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut boleh mendaftar. Tempatnya di Aula Sekolah Tarsisius lantai 6. Terima kasih. Kita mau bangkit berdiri, kita mau tidak akan ragu untuk mengikuti Yesus. Apapun permasalahan yang kita hadapi, walau kita harus jatuh bangun di dalam gelombang kehidupan, tapi kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita dan senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini, terlebih untuk Bapak Popo Kosim yang telah memberikan firman dan sharingnya yang sungguh luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Selamat malam, sampai berjumpa Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Makasih.